Tanpa kita sadari, ada satu kebaikan yang telah menemani kita semenjak matahari terbit. Dari siang menuju petang. Dari petang menuju malam. Tahukah kamu dari mana kebaikan itu berasal? Dari sini. 24 Hours of Goodness. Tanpa kita sadari, ada satu kebaikan yang telah menemani kita semenjak matahari terbit. Dari siang menuju petang. Dari petang menuju malam. Tahukah kamu dari mana kebaikan itu berasal? Dari sini. 24 Hours of Goodness. Acara ini didukung oleh... Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Ini merupakan proses penandaan dengan menggunakan inkjet printing, adalah mesin inkjet printing, sekaligus dia melakukan penghitungan. Namun ini juga merupakan suatu proses untuk menandai benih, sehingga kita bisa meminimalisir terjadinya benih palsu. Contohnya ini, saya ada contoh, namun ini akan lebih nampak apabila kita basahi sedemikian rupa. Tolong please. Nah, kalau dilihat, ini akan nampak jelas ada di sini stiker PPKS N4. Ini bisa dilihat dengan zoom, ya. PPKS N4 ini ada seperti ini. Nah, ini menunjukkan bahwa ini merupakan benih yang legitim yang kami produksi. Ini merupakan penandaan untuk menandakan bahwa benih ini legitim. Ini kita dapat lihat bahwa di sini menunjukkan merek PPKS N4, ya, di mana nantinya ini akan bertahan sampai dari hasil kami penelitian di lapangan. Setelah dia nanti dipindahkan ke polybag besar, ya, dari pre-nursery, ini masih nampak. Jadi benihnya nampak, namun membutuhkan keadaan yang lembab atau basah. Nah, ini
nantinya akan kita lanjutkan ke proses berikutnya untuk selanjutnya sehingga menjadi kecambah. Jadi ini merupakan salah satu upaya kami untuk mencegah terjadinya pemalsuan atas produk kami. Ini merupakan salah satu upaya, namun kembali lagi kalau ingin mendapatkan bahan material benih yang baik, yaitu harus kepada produsennya yang ada 19 tadi yang telah saya pernah sampaikan. Ada 19 produsen yang salah satu diantaranya adalah kami, PT Perkebunan Nusantara 4. Demikian. Ya, kita sekarang berada di tempat penyimpanan kecambah kami yang akan kita distribusikan ke masyarakat. Jadi ini merupakan kemasan kami lengkap dengan labelnya, yang mana dari setiap kecambah ini kita bisa trace back kepada pohon mana dia dihasilkan, kemudian termasuk siapa yang melaksanakan persilangan dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan yang contoh yang siap untuk didistribusikan, maka oleh karena itu selalu gunakan kecambah yang memang berasal dari produsen benih yang bersertifikat. Ada kurang lebih 19 produsen benih di Indonesia saat ini. Untuk itu jangan salah memilih karena masa depan Anda ditentukan oleh benih ini. Saya John, setelah kita lihat tayangan di kebun bibit atau balai benih yang dikelola oleh PT PN 4, mungkin sebagai seorang putri bumi ada yang ingin ditanyakan. Ya, kebetulan pasti jawabannya menarik nih. Pasti menarik ya. Oke, tapi sebelum itu, baik. Tadi disebutkan ini kan masalah mutu ya. Masalah mutu. Masalah mutu tentunya PPKS memiliki peran yang penting, Pak. Bagaimana ini sedalam apa PPKS dilibatkan dalam pengembangan benih? Ya, terima kasih. Ya. PPKS ini kan lembaga riset yang sudah kita kenal lah ya. Betul, betul. Ini sebenarnya embrionya sejak zaman Belanda, Pak. Afros namanya. Ya. Dan kepakarannya udah nggak diragukan. Oke. Dialah yang menjaga kualitas dari benih-benih yang kita keluarkan, dan kita sebenarnya PT PN 4 itu di dalam lingkup PPKS. Jadi kualitasnya dijaga oleh PPKS. Oke, gitu. Siap. Itu Pak. Baik. Silakan Mbak Wenda, ada lagi? Terima kasih Bapak. Pastinya banyak nih pertanyaan dari Wenda ya Pak. Oke, silakan. Nah, kan sekarang tuh kan banyak tuh permasalahan bibit-bibit palsu ya Pak ya. Apakah ada tips dari Bapak untuk masyarakat di dalam pemilihan bibit-bibit yang unggul ataupun bibit yang asli demi mencegahnya bibit palsu tersebut? Apakah itu tentang edukasi atau apapun itu Pak? Ya, terima kasih. Yang paling penting bibit yang dibeli harus bersertifikasi, ada sertifikatnya. Tapi tadi di awal saya sampaikan, sertifikat ini pun bisa dipalsukan. Dipalsukan ya Pak. Jadi masyarakat sebaiknya dan seharusnya berhubungan langsung dengan PPKS atau dengan balai bibit kita, balai benih kita. Karena kalau enggak, itu nanti kita nggak tahu, nggak ada jaminan. Dan untuk menghubungi itu sekarang kan udah ada internet, udah ada ini, kita di webnya kita kontak dan mereka responsif untuk menyampaikan itu. Jadi kuncinya hanya itu. Nah nanti pas pengiriman dan sebagainya, PPKS ataupun balai benih itu akan menjamin sampai di sana. Untuk benih
seperti itu yang disebut kecambah ya Pak. Tapi Kecambah. bukan kecambah yang bukan untuk yang toge kecambah. Gitu. Tapi ada juga PPKS itu memberi kesempatan ke reference size itu untuk memberikan bibit. Bibit, oke. Nah, bibit ini di dalam standar kualitasnya PPKS. PPKS, oke. Nah, kalau membeli bibit yang mengatasnamakan PPKS, cek dulu juga ini bener nggak ini agennya PPKS gitu loh. Ya. Penangkar mungkin. Penangkarnya. Ya, oke, Jadi baik. ada juga yang menamakan kayaknya ini tapi sebenarnya bukan gitu. Nah, ini yang perlu dicek, ada sertifikatnya, tapi kalau beli bibit yang udah tumbuh itu cek betul bahwa ini memang agen resminya dari PPKS dan itu bisa dicek di webnya PPKS. Berarti itu semua bisa dicek lewat webnya ya Bisa. Pak ya. Oke. Sepengetahuan Wenda nih Pak, kan Wenda nih pernah baca literatur bahwasanya pemerintah itu sudah menetapkan moratorium tentang lahan terbatas nih Pak untuk pengembangan sawit. Jadi bagaimana kaitannya dengan usaha penyediaan benih di PTPN 4 atau bagaimana lahan terbatas itu bisa meningkatkan produktivitas melalui teknologi benih tersebut Pak? Kan tadi sudah ada nih tayangan bahwasanya benih itu sudah dengan ada kemajuan teknologi begitu Pak. Ya, ini memang jadi program pemerintah, namanya program sawit rakyat (PSR). Kita ketahui bahwa rakyat ini menanam sawit itu udah ada yang 30 tahun yang lalu, kemudian tidak punya simpanan untuk merehabilitasi. Dan tentu saja dalam perjalanan 30 tahun tadi, perkembangan kualitas bibit itu sudah jauh. Kalau zaman dulu waktu saya masih muda gitu ya, sekarang juga masih muda. Ya. Merasa muda ya Pak, kalau dekat putri rasanya nggak boleh tua. Nggak boleh gitu. Produktivitas katakanlah 12 ton gitu ya Pak Darmono, dulu udah bagus banget gitu ya, 30 tahun yang lalu udah gitu. Sekarang ini kan sudah orang bicara 25 ton itu biasa. Pas puncak-puncaknya orang bisa dapat sampai 35 ton. Dan itulah yang diinginkan oleh kita dan tentu saja pemerintah. Tanaman-tanaman yang udah tinggi yang harus replanting tadi, pada saat ditanam ulang di replanting menggunakan bibit yang terbaik, sehingga masyarakat bisa menikmati kualitas produksi yang bagus juga dengan pengawalan yang bagus, metode pemeliharaan yang bagus, pupuk yang sesuai. Bibit-bibit yang sekarang ini pada saat tanaman menghasilkan atau TM1 saja itu sudah bisa menghasilkan 16 sampai 20 ton. Dan dulu itu adalah puncak produksi gitu. Sehingga di beberapa kebun PTPN 4 itu ada yang lagi puncak produksi itu dapat 35 ton Pak. Jadi itu zaman dulu nggak kebayang gitu. Apalagi sebelum ada eladibius yang kita impor dari Kamerun itu. Gitu. Baik ya, jadi polanya dulu kita melakukan pola ekstensifikasi dengan memperluas lahan untuk peningkatan produktif. Sekarang sudah mulai intensifikasi dengan meningkatkan produktivitas per hektarnya. Jadi hanya cuma 12, sekarang bisa sampai 35 ton. Dan sasarannya itu untuk rakyat saja tuh. Ya, perkebunan juga. Kalau perkebunan otomatis karena ngitungnya kan pinter gitu ya, pasti belinya bibit yang bagus gitu ya. Tapi kalau rakyat kan harus diarahkan diarahkan untuk beli bibitnya yang paling bagus dong. Kemudian termasuk di dalam bimbingan bantuan untuk melakukan manajemen di lapangan penanaman dan pemeliharaan yang paling bagus. Dan itu kalau dilakukan yang bagus, tidak ada bedanya kok tanaman rakyat dengan tanaman perusahaan. Tadi kan sahabat Eljon tadi disebutkan bahwa salah satu kendala di dalam budidaya kelapa sawit ini adalah serangan ganoderma. Dan tadi sudah disampaikan bahwa PTPN 4 juga sudah menyiapkan bibit-bibit unggul yang tahan terhadap ganoderma ya. Gitu aja tadi ya, untuk konfirmasi saja bahwa betul. kita sudah ada di sini. Ada. Baik. Boleh ini karena menarik ya mengenai ganoderma bagi saya. Silakan. Bagi saya menarik. Ini konfirmasi bahwa ganoderma itu memang menjadi ancaman, Pak. Iya, saya kira ini Pak, ganoderma ini ancaman utama di perkebunan kelapa sawit, terutama yang sudah generasi ketiga atau bahkan ada yang generasi keempat. Itu serangannya itu sangat masif dan belum ada obatnya. Belum ada obatnya. Kalaupun ada hasil penelitian bahwa itu bisa dilawan dengan trichoderma misalnya gitu atau mycorrhiza, itu masih
belum bisa dinyatakan berhasil lah walaupun bisa menekan sedikit. Yang sudah hasil penelitian dan sekarang sudah umurnya mungkin sudah 20-an tahun itu dengan MT Ganu tadi, medium toleran Ganoderma. Sebenarnya waktu dibuat tadi itu maunya disebut resisten Ganoderma. Tetapi waktu di-challenge oleh Kementerian Pertanian bahwa ini betul nggak ada jaminan tidak ada satupun yang terserang menggunakan BT, dia nggak berani. Makanya ditulisnya di situ, oleh kalau gitu medium toleran. Memberi toleransi. Medium toleran Ganoderma. Tingkat kematian karena Ganoderma turun, Pak. Turun sangat signifikan, masih ada tetapi tidak banyak lagi. Nah, Ganoderma ini sebenarnya yang saya pelajari di jurnal, di penelitian-penelitian yang ada, hampir semuanya itu sepakat bahwa ini dipicu oleh semakin miskinnya tanah kita karena bahan organiknya sudah terkuras. Jadi kalau boleh saran gitu ya, kita perbaiki bersama-sama kondisi tanah itu dengan mengembalikan bahan organik untuk itu, sehingga musuh alaminya dari Ganoderma tadi hidup gitu ya, kemudian bisa menekan outbreak dari Ganoderma itu sendiri. Kalau obatnya belum ada gitu, belum ada. Ya. Gimana, Mbak Putri masih ada lagi? Ini banyak banget ini kan pertanyaannya. terkait dengan penyediaan bahan organik. Ini ahlinya loh. Ahlinya menyediakan pupuk organik. Iya. Boleh diceritakan sedikit? Mungkin Wenda boleh bercerita sedikit ya, silakan. Bapak ya. Silakan. Ini mungkin terlepas dari perkelapa sawitan, tetapi kalau di rumahnya tuh Wenda bukan menyediakan sih Pak. Wenda beternak maggot. Sama dengan saya juga pernah Dan itu kan pupuk yang bagus. Iya, pupuk yang bagus Pak. Ini kasbotnya kan? Kasbotnya. Tiap fasenya pasti ada istilahnya, ada income ya Pak ya. Nah kalau Wenda itu kasbotnya itu untuk pupuk di jagung pakan ternak. Dan bagus. Dan bagus. Jadi itu kita orang tua mempunyai ladang jagung pakan ternak itu sekitar 8 hektar. Terakhir kali itu panen sekitar 20 ton lebih. Nah itu bagus pakan dari kasgotnya. Kasgotnya ini kan sampah nih banyak. Sampah makanan, sampah dari pasar. Jadi tuh Wenda tuh ngumpulin, walaupun dibilang masyarakat jadi sekitar, pemulung ya? Iya, jadi pemulung sampah nih. Walaupun jadi pemulung sampah itu bisa suatu menjadi income bagi Wenda. Bukan, ini prospeknya besar juga untuk sawit kan Pak ya. Saya kira itu bagus banget ya. Kan sementara ini yang paling sering dibicarakan dan jadi concern penyelesaiannya adalah sampah anorganik. Anorganik. Ya di recycle di apa, tapi lupa bahwa di situ ada sampah organik. Dan saya kira yang Wenda lakukan tadi dengan maggot itu luar biasa, karena kasgotnya tadi, bekas maggotnya, kotorannya itu untuk pupuk, maggotnya sendiri kalau produksinya bagus untuk pakan ayam langsung juga ayamnya sehat-sehat gitu benar, kan. Pak. Dan Pakan ternak itu luar Wenda biasa. juga bisa, Pak. Dan satu lagi yang penting Wenda, di belakang rumah saya kan pelihara itu ada ayam, kemudian bawahnya kita kasih maggot, itu nggak ada bau satu ya, itu jadi amoniaknya tidak terjadi di situ. Yang kedua tidak ada lalat, Pak. Tidak ada lalat. Tidak ada lalat. Nggak tahu, ini saya belum tahu sebabnya apa. Iya, baik. Begitu maggot saya menurun populasinya, lalatnya datang. Jadi ini mungkin nanti penelitiannya Wenda ya. Kenapa lalat takut sama maggot gitu kan? Gitu. Jadi sahabat Mars ini menarik sekali ya. Ini Wenda banyak berkecimpung di isu lingkungan. Tetapi apapun tadi yang disampaikan tadi, ini berkaitan juga dengan industri sawit ya. Karena memang sudah terbukti Pak Direktur bahwa kasgot itu bagus juga untuk kelapa sawit ya. Mungkin nanti bisa diaplikasikan juga di pengembangan benih ya. Saya kira akan menjadi hal yang sangat menarik ya. Dan kalau boleh saya tambahkan, sudah ada penelitian kita, maggot itu bisa dibudidayakan dengan sebagian pakannya itu dari tandan kosong, Pak. Ya, artinya recycle di sawit gitu. Masuk juga nih. Iya. Tandan kosong tadi ya. Nanti dipelajari lebih dalam Siap, lagi. Pak. Oke, menarik sekali ternyata seorang putri menguasai hal-hal yang bersifat recycle, reuse, begitu Pak ya, reuse yang berkaitan dengan bumi, karena memang beliau membawa misi Putri Bumi Indonesia.
Pak Direktur mungkin ingin menambahkan saja, berarti konsep atau pilar yang sekarang sering didengungkan, 70s SDGs konsep, 17 prinsip ya, Sustainability Development Goals, atau 3 pillars, planet, people, and profit gitu ya, tujuannya pasti prosperity, ujungnya kan ke sana Pak ya. Ini menarik sekali, mudah-mudahan dalam diskusi kali ini sudah mulai terjawab bahwa benih yang unggul akan memberi derivat atau memberi keuntungan yang berkelanjutan terhadap industri ini, karena industri ini kan selalu ditunggu-tunggukan harus industri yang berkelanjutan ya, salah satunya ada ISPO di sana ya. Mungkin Pak Darmo bisa lebih mendalami atau berdiskus tentang kalau ISPO di PTPN 4 ini sampai sejauh mana Pak aplikasinya? Silakan Pak. Oke, terima kasih. Jadi kita standarnya memang tadi persis, dan saya senang karena teman-teman yang di PTPN 4 itu cara berpikirnya udah ke situ semua Pak. Sudah. Jadi tidak hanya sekedar mengejar bottom line-nya, laba atau apa, tetapi sudah tahu bahwa perusahaan ini sustain kalau kita jaga bumi kita, jaga masyarakat lingkungan kita gitu. Dan ini yang diukur itu adalah untuk memudahkan, kan ada standar-standar yang ada di ISPO. Alhamdulillah kita sudah semuanya mendapatkan ISPO. Dan praktek ini kan menggambarkan bahwa sudah dilakukan. Tetapi di dalam perjalanannya kita juga harus terus memperbaiki dari tidak sekedar hanya untuk memenuhi ISPO aja, tetapi yang penting ada di sininya nih loh, bahwa kita harus lindungi bumi itu. Tanpa itu kita terancam loh keberlanjutannya dari ini. Baik, menarik. Gimana Putri Bumi, kira-kira sudah terjawab keresahan Anda karena beliau menghadapi tekanan dari berbagai macam LSM mengatakan apa betul industri sawit Indonesia sudah mendekati pada satu konsep yang ramah lingkungan, yang berkelanjutan, yang memperhatikan berbagai macam aspek yang ada di lingkungan itu. Justru kita semua sudah berjalan dan berpikir dan melakukan di lapangan bahwa keberadaan sawit ini harus memberi manfaat ke masyarakat sekitar dan kepada lingkungan. Jadi kalau misalnya di PTPN 4 itu ada isu apa, kita cek dan kita langsung support. Misalnya ada banjir yang dipersalahkan sawit gitu, kita cek betul gini-gini, kita kerjasama dengan USU, dengan apa, penyelesaiannya kayak apa. Nah, pemikiran bahwa di sini harus aman dan nyaman itu terus ada di kita. Tidak sekedar CSR kalau banjir terus dikasih sumbangan ini, enggak, justru penyelesaiannya enggak apa. Belum tentu penyebabnya kita. Tetapi kita tahu bahwa lingkungan ini kalau kita bisa bawa bagus, itu juga ada kebaikan untuk kita gitu. Apalagi lingkungan hidup ya kan. Jangan disentuh-sentuh, loser itu. Nggak boleh itu. Beda ininya kan. Ya, memang banyak sekali informasi ya sahabat Eljon yang belum sampai kepada masyarakat, dan memang masyarakat lebih cenderung untuk menerima isu-isu negatif sebelum konfirmasi ya mengenai data-data yang ada baik di BPKS maupun di PTPN 4 sendiri ya. Jadi saya kira informasinya harus didapatkan langsung mengenai isu-isu negatif tadi gitu. Beda ya. Ini saya kira pesan yang bagus untuk masyarakat umum bagaimana kita menyikapi tadi. Dan kita mengedukasi terus bahwa sawit itu baik gitu. Kan gitu ya Pak. Oke Pak, jadi kita masih ada sedikit waktu nih ya untuk episode ini. Mungkin ada pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat luas, baik para pelaku sawit maupun para akademisi atau bahkan para tadi yang disebut LSM yang sedikit dalam tanda kutip bersuara minors gitu ya. Bahkan ada beberapa candaan dari saya, OPT itu bukan organisme, tapi organisasi pengganggu tanaman. Itu yang harus kita edukasi ya. Organisasi pengganggu tanaman siapa ya? Mereka itu yang mungkin tidak mendapatkan manfaat dari industri ini. Mungkin silahkan ada pesan terakhir nih, kita ada sedikit waktu untuk pesan dari Bapak. Saya kira semuanya itu sahabat Pak. Semua sahabat, semua berkepentingan dan berniat baik. Bukan terus mau menyalahkan yang satu, menghancurkan yang lain, enggak. Ini sahabat. Yang paling sering terjadi apa? Informasinya itu terjadi distorsi, misinformasi. Jadi seperti ini menjadi penting
apa yang terjadi di lapangan, sesungguhnya apa itu yang tersampaikan dengan baik. Kalau misalnya hanya duga-duga, asumsi, kayaknya, itu yang bikin kadang-kadang keliru gitu ya melihat ini. Sehingga saya kira tantangan buat industri, buat perusahaan untuk selalu menyampaikan informasi ke khalayak dan jelas, mudah dipahami, dan mengizinkan untuk mereka kalau misalnya melihat langsung gitu ya, untuk lihatlah ini prakteknya seperti ini, dan itu akan memberikan informasi yang sebenarnya. Dan saya kira teman-teman yang udah datang ke kita kan nggak ada yang dilakukan sesuatu yang ajaib, yang rusak, kan nggak, semua kan dalam koridor-koridor perlindungan alam maupun penghargaan kepada manusia sekitar, kepada lingkungan sosial. Saya kira informasi Pak, komunikasi. Baik, permisi Eljon, katanya kita sampai juga di penghujung waktu untuk berdiskusi, dan kesimpulannya satu, bahwa memang benih menjadi bagian yang paling penting dari rangkaian produksi sehingga kita mendapatkan kualitas yang tinggi. Di samping itu, komunikasi kepada stakeholders yang harus terus dilakukan untuk memastikan bahwa informasi itu baik dan benar. Artinya bukan ada bumbu-bumbu, bukan katanya, bukan kayaknya, tetapi inilah sesuatu yang faktual. Memberi kesempatan mereka untuk hadir di tempat di mana sawit ditumbuh, kembangkan, dan terus dikelola dengan baik, dengan mencintai lingkungan sekitarnya. Mungkin demikian Pak Darmono sebagai akhir dari episode kita yang berkaitan dengan benih, berkaitan dengan lingkungan, dan mudah-mudahan bisa menambah edukasi kepada masyarakat bagaimana peran benih dan peran industri perkebunan kelapa sawit yang konon katanya telah memberikan sumbangan devisa tidak kurang dari 400 triliun. Nah, ini adalah sumbangan dari PTPN 4 juga banyak tentunya. Sekali lagi terima kasih Pak Direktur, kesempatannya, waktunya menarik sekali. Mudah-mudahan Anda sebagai putri bumi sudah mulai punya bekal yang baik Pak, ya, untuk menyuarakan mengedukasinya sawit kepada masyarakat. Baik pemirsa, sebagai penutup, sawit adalah kita dari Indonesia untuk dunia, bermanfaat untuk semua. Sampai jumpa dalam kesempatan tetap dalam Beranda Sawit Nusantara bersama Maxi, BPDPKS, dan Eljon TV. Acara ini didukung oleh tanpa kita sadari, ada satu kebaikan yang telah menemani kita semenjak matahari terbit. Dari siang menuju petang. Dari petang menuju malam. Tahukah kamu dari mana kebaikan itu berasal? Dari sini. 24 Hours of Goodness. So, saya Mawar Salem, pamit undur diri. Ada kamera nih.
So, gimana nih kalian? Pasti udah pada nonton semua kan? Karena kalian udah nonton, berarti kalian harus like and subscribe ya. See you!